Minasang, konbanwa. Minasang, o genki de irasshaimasu ka? Yokatta ne. Hajimemashite. Watashi no namae wa Nuru Aisha tomoshimasu. Icha to yobarete imasu. Hai, kyou wa kita akan belajar beberapa bunpo minasang. Oke. Langsung saja pada bunpo yang pertama. Di sini ada nani toki minasang, yang berarti ketika. Dalam bahasa Indonesia, toki itu berarti ketika atau saat ya minasang. Oke, di sini ada rumusnya. Yang pertama ada futsuke ditambah toki. Terus yang kedua ada kata kerja bentuk lampau minasang atau bentuk ta ditambah toki, dan kata sifat i ditambah toki, i-nya muncul ya minasang, dan kata sifat na ditambah na toki. Nah, kalau kata sifat na tambahannya menjadi na toki ya minasang, dan kata benda no toki. Oke, langsung saja di sini ada contoh kalimatnya. Oke, langsung saja kita ke contoh yang pertama yang menggunakan futsuke ya minasang. Nah, saya di sini sudah membuat yang menggunakan jiso ya minasang atau bentuk kamus. Oke, kita bacakan. Dekakeru toki doa o shimete kudasai, yang artinya ketika akan pergi, tolong tutup pintu. Nah, minasang, di sini perubahannya futsuke ditambah toki. Jadi kita ubah ke bentuk futsu terlebih dahulu ya minasang, dari dekakemas diubah menjadi dekakeru dan ditambahkan toki ya minasang, yang berarti ketika. Oke, lanjut yang contoh kedua. Di sini bunponya ada kata kerja bentuk lampau ya minasang atau take ditambahkan dengan toki. Ini contohnya. Nihon e itta toki Fujisan o mimashita. Oke, yang artinya ketika telah pergi ke Jepang, saya telah melihat Gunung Fuji ya minasang. Hai, saya telah melihat Gunung Fuji. Nah, di sini juga ada perubahan bentuk take ya minasang atau bentuk lampau. Dari ikimas kan ya minasang, kita ubah menjadi bentuk take-nya menjadi itta. Oke minasang, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Di sini ada kata sifat i ditambah toki. Nah, untuk kata sifat i-nya muncul ya minasang, tidak hilang. Kita tambahkan dengan toki. Seperti contoh di sini. Samui toki koto o kimasu. Nah, yang berarti ketika dingin, saya akan memakai mantel. Nah, i di sini muncul ya minasang, ditambah dengan toki yang artinya ketika. Terus untuk rumus yang keempat, di sini ada kata sifat na ditambah na toki. Nah, untuk kata sifat na, nanya muncul ya minasang. Kan hima itu kan senggang, dan hima itu berarti kata sifat na. Nah, nanya muncul kalau
menggunakan toki. Nanya muncul ya minasang. Oke, di sini contohnya himana toki. Nah, shosetsu o yomimasu. Oke, yang berarti ketika senggang akan membaca novel. Itu ya minasang. Oke, terus di sini ada kata benda. Nah, untuk kata benda itu ditambahkan no toki ya minasang, ditambahkan no toki. Oke, di sini contohnya ada yasumi no toki nani o shiteimasu ka, yang artinya ketika libur atau saat libur apa yang Anda lakukan gitu ya minasang. Nah, di sini ada yasumi. Yasumi itu kan sebagai kata benda ya minasang. Dan untuk kata benda ditambah no toki. Artinya ketika. Oke. Ini penjelasan untuk bunpo toki ya minasang. Kita lanjut ke bunpo selanjutnya. Minasang, selanjutnya kita akan membahas bunpo ini. Kalau i yang artinya sebaiknya atau lebih baik atau boleh atau bisa. Boleh atau bisa ini yang bermakna izin ya minasang. Oke minasang, lanjut di sini. Yang pertama ada to, tara, nara, ba, dan te yang artinya kalau. Dan di sini dengan pola kalimat i yang minasang yang artinya sebaiknya, lebih baik, boleh atau bisa untuk makna izin. Nah minasang, pola kalimat ini juga itu harus disertai dengan konteks yang positif minasang. Nah ini juga bisa diganti dengan konteks lain, tapi yang positif ya minasang. Di sini ada daijobu. Oke, daijobu juga bisa ya minasang positif. Dekimasu atau ikimasu, dozo, yoroshi, dan lain-lain ya minasang yang maknanya positif. Bisa ditempel di sini. Oke, yang pertama ini tuh seperti contohnya misal yang kayak tabe koto i, terus ini tabe tara i, tabe nara i, tabe reba i, atau tabe te i. Itu ya minasang, artinya tabe te i, sebaiknya kalau makan gitu ya. Tabe te i, sebaiknya kalau makan. Oke, terus di sini yang kedua ada nani nani ta hoga i dan nani nani nai hoga i. Terus di sini ada runo ga i. Nah, runo ini yang kata benda yang minasang. Ini kata benda yang itu kata kerja yang diubah ke kata benda, maka kita ubah ke bentuk futsu dulu dan tambahkan no untuk diubah ke kata benda. Tambahan i, terus di sini ada kata benda no hoga i dan kata benda ga i. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini ada benkyou suru to i yang artinya sebaiknya belajar gitu ya misal. Atau di sini ada yang menggunakan tahoga. Di sini kalimatnya menjadi mainichi benkyou shita hoga ii desu, yang artinya sebaiknya belajar setiap hari. Terus di sini ada nai hoga yoru osoku ni okashi o tabenai hoga ii desu. Lebih baik ya minasang, lebih baik tidak makan
okasi cemilan pada larut malam itu ya minasang. Dan untuk kata sifat juga sama, tinggal ditempelkan kata sifatnya di sini. Oke, lanjut minasang. Di sini ada kata sifat, kata kerja aktif pasif. Oke. Ini tuh minasang, untuk kata sifat i itu perubahannya menjadi ku, dan kata sifat na serta kata benda itu perubahannya menjadi ni. Nah, minasang, ku dan ni di sini berartikan dengan itu jika kata kerjanya itu aktif ya minasang. Sedangkan jika kata kerjanya pasif, maka ku dan ni di sini itu tidak ada artinya minasang. Oke, seperti contoh di bawah ini. Di sini ada contoh apa ya, semacam perbandingan ya minasang antara menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke, langsung saja kita bacakan. Tanoshiku benkyou shimasu, akan belajar dengan senang. Nah, minasang, diartikan dengan karena benkyou shimasu itu merupakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif itu di mana dalam kata kerja tersebut itu mengandung kegiatan ya minasang, maka bisa dikatakan menjadi kata kerja aktif. Dan belajar itu termasuk ke kata kerja aktif, maka ku di sini artinya dengan. Nah, sedangkan di contoh yang kedua ada tanoshiku narimasu, yang artinya menjadi senang. Nah, karena narimas termasuk ke kata kerja pasif, maka ku di sini tidak ada artinya ya minasang, maka tidak berarti. Maka langsung saja terjemahinya menjadi senang. Jadi kunya tidak berarti ya minasang. Di bawahnya di sini ada syarat to pengulangan. Oke minasang, kita akan mengulas tentang to pengulangan ya minasang, yang dimana ketika kita bertemu dengan to pengulangan itu maka diterjemahkannya itu di awal ya minasang. Nah, misal ini to pengulangan, nah maka kita terjemahkannya dulu dari sini minasang ke sini, dari awal ya minasang. Terus kata kerja kata keterangan atau kata kerja ya terjemahkan dulu ke sini baru ke sini. Oke. Terus yang kedua ini ada ini tuh tanda kutip ya minasang, yang dimana kita sering temukan di buku-buku ya minasang. Nah, untuk kata yang ada di dalam tanda kutip ini minasang itu asli ya minasang, tidak bisa diubah kayak sesuai dengan ucapannya. Misal arigato, kita tulis juga arigato, tidak ada ya, tidak bisa diganti gitu ya, sesuai apa yang diucapkannya. Oke, dan ini itu merupakan isi ya minasang yang harus diterjemahkannya itu di akhir. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Ya, di sini ada Yamada-san wa terima kasih to iimashita, yang artinya saudara Yamada telah berkata terima kasih. Nah, terima kasih ini merupakan isi ya minasang yang harus diterjemahkannya di akhir. Oke. Dan yang di dalam kurung ini itu sesuai apa yang diucapkan oleh saudara Yamadanya ya minasang. Saudara Yamadanya berkata terima kasih, maka kita tulis aja terima kasih kayak gitu ya. Apa ya? Ya sesuai apa yang diucapkannya ya, yang di dalam kurung ini itu harus asli asli kata-katanya. Terus oke, yang kedua di sini
ada dua to ya minasang, yang dimana salah satunya itu merupakan to pengulangan. Oke, langsung saja kita bacakan. Kuruma to densha to dochira ga hayai ka. Nah, oke. Untuk menerjemahkan kalimat ini minasang, kita lihat terlebih dahulu apakah di sini ada to pengulangan atau tidak. Nah, di sini ada kan ya minasang. Ini termasuk ke to pengulangan. Ada to pengulangan, maka kita terjemahkannya di awal, berarti dari sini. Terus di sini ada ga pasif yang artinya nya. Maka ini diterjemahkan kedua. Lanjut ke sini ya minasang, habis ke sini kita ke isinya. Untuk isi itu kita terjemahkan di akhir. Berarti ini itu isinya minasang. Maka kita terjemahkannya di akhir. Berarti dari sini kita ke sini ke isinya. Nah, oke, kita terjemahkan ya minasang dari sini. Nah, berarti dari sini ya minasang, dochira ga hayai ka. Nah, di sini dulu yang diterjemahkan. Yang mananya yang cepat. Langsung ke sini. Kuruma mobil, dan densha dan kereta. Nah, gitu ya minasang, isinya kita terjemahkan di akhir. Oke. Lanjut ke sini. Oke, di sini ada nishimasu yang artinya memutuskan atau memilih untuk ya minasang. Oke, ini contohnya ada kore nishimasu, memilih untuk ini. Nah, oke, nishimasu artinya kan memutuskan atau memilih untuk, berarti memilih untuk ini. Terus di sini ada kutsu nishimasu, memilih sepatu itu. Oke, ini tuh untuk sebuah pilihan ya minasang. Kalau untuk memutuskan mana yang kita pilih itu, maka kita pakai nishimasu ya minasang, memutuskan atau memilih, pakai nishimasu. Terus di sini ada kata kerja bentuk mas, kita hilangkan masnya, diganti dengan kata yang artinya cara. Oke. Dan di sini ada contoh perbandingan. Langsung saja kita bacakan. Gohan o tabekatta dan gohan no tabekatta. Nah, yang contoh pertama ini minasang itu salah ya minasang. Karena partikel o di sini itu kurang tepat ya minasang. Karena tabekata itu merupakan kata benda. Kan tabemas. Nah, tabemas, masnya kita hilangkan diganti kata. Maka kata kerja tersebut itu berubah menjadi kata benda ya minasang. Nah, kata benda dan kata benda, maka penyambungnya bukan o ya minasang. Salah. Yang benar yang contoh yang kedua. Di sini gohan no tabekata. Nah, karena tabekata ini sudah merupakan kata benda, maka partikel di sini yang benar itu no ya minasang. Oke, gohan no tabekata artinya cara makan nasi. Itu ya minasang.